Yo, what's up guys? Balik lagi bersama saya. Kita akan bermain game Mobile Legends. Sombong amat. Bukan, kita nggak bakal main game Mobile Legends, coy. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Gilang Ramadan dari Sekolah SMK Negeri 2 Palembang, jurusan TKJ, dan berada di kelas 11 TKJ 1, ingin membuat presentasi, melaporkan presentasi saya mengenai materi komunikasi. Oke. Dan ini saya buat di PowerPoint ya, atau PPT yang berjumlah 19 slide gitu. 19 slide. Dan saya akan memulai pembacaan ini dengan menunjukkan slide-nya di samping ya. Nanti ada slide-nya. Oke, slide pertama berisi tentang pengertian komunikasi. Bahwa pengertian komunikasi adalah komunikasi dapat dimaknai sebagai jalannya proses di mana seseorang maupun sekelompok orang menciptakan serta menggunakan sejumlah informasi agar saling terhubung dengan lingkungan sekitar. Oke, di slide 1 berisi pengertian komunikasi. Apakah sudah jelas? Saya rasa sudah jelas ya. Dan di slide kedua berisi pengertian dari komunikasi audio. Komunikasi audio adalah komunikasi yang terjadi antar sistem dalam bentuk suara yang ditransmisikan ke dalam bentuk jaringan. Komunikasi ini bisa terjadi dalam dua perangkat atau lebih. Namun biasanya terjadi dalam dua perangkat, yang di antara perangkat satu dengan yang lainnya saling terhubung oleh jaringan, baik jaringan lokal maupun jaringan luar. Oke, di slide kedua tadi sudah saya bacakan, dan kita lanjut ke slide ketiga, yaitu contoh komunikasi audio. Contoh komunikasi audio terdapat berbagai produk dengan cara kerja komunikasi audio. Contohnya seperti telepon, radio, dan tape recorder. Oke. Dan kita lanjut slide berikutnya, slide keempat. Komunikasi video. Komunikasi video adalah suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui visual atau penglihatan. Komunikasi memungkinkan semua orang untuk bertemu pada saat yang sama, tidak peduli zona waktu. Komunikasi video memungkinkan Anda untuk melakukan sesuatu tanpa harus bertemu dengan si receiver atau penerima. Jadi tidak harus bertemu ya untuk saling berkomunikasi. Anda bisa mengirim dan menyampaikan sebuah informasi kepada siapapun dengan cepat. Contohnya televisi ya, komunikasi video. Misalkan ada sebuah acara berita atau news itu yang menyampaikan hasil informasi yang mereka dapatkan dan dapat diberitahukan kepada siapapun secara visual atau video dengan menggunakan media komunikasi video. Dan slide berikutnya, komunikasi audio video atau biasa disebut komunikasi audio visual gitu. Sama saja ya, biasa disebut komunikasi audio visual. Pengertiannya adalah proses atau hal yang disampaikan berupa informasi kepada orang lain yang berupa gambaran atau visualisasi sekaligus pendengaran atau audio. Jika begitu, maka komunikasi ini mengandalkan penglihatan juga pendengaran. Dan itulah pengertian komunikasi audio video atau komunikasi audio visual ya. Kita lanjut lagi, contoh komunikasi audio video. Karena menggunakan dua media sebagai komunikasi, yakni audio dan video, contohnya semakin meluas karena perkembangan zaman, di mana setiap ada video pasti ada audio juga. Contohnya film, video, dan televisi ya. Dan satu lagi YouTube coy, YouTube termasuk juga itu. Dan video call juga ya coy. Dan yang seterusnya, model komunikasi data. Ada 3 macam model komunikasi data dilihat berdasarkan tipe channel transmisi, yakni tipe transmisi satu arah atau simplex, dan transmisi dua arah bergantian atau half duplex, atau transmisi dua arah serentak.
bisa disebut full duplex. Dan pengertian dari simplex atau one way transmission. Tipe channel transmisi ini hanya dapat membawa informasi data dalam bentuk satu arah, tidak bolak-balik. Misalnya, siaran radio atau televisi, yaitu signal yang dikirimkan dari stasiun pemancar hanya dapat diterima oleh pesawat penangkap siaran. Tetapi pesawat penangkap siaran tersebut tidak dapat mengirim informasi balik ke stasiun pemancar dan pengirim data dari satu komputer ke komputer lain yang searah. Merupakan contoh dari one way transmission atau simplex. Dan yang kedua, half duplex atau either way transmission. Half duplex atau either way transmission biasa disingkat HDX. Dalam tipe channel transmisi ini, informasi dapat dikirim dan diterima namun tidak secara serentak atau bergantian ya. Jadi saling bergantian. Artinya bila satu mengirimkan maka yang lainnya menerima dan sebaliknya. Radio CB walkie-talkie merupakan contoh dari two-way transmission atau half duplex. Dengan radio CB walkie-talkie kita dapat berbicara atau mendengarkan, namun secara bergantian ya. Dan ketiga, full duplex atau disebut both-way transmission. Full duplex atau both-way transmission biasa disingkat FDX. Merupakan channel transmisi di mana informasi data dapat mengalir dalam dua arah serentak atau dapat mengirim dan menerima data dalam waktu yang bersamaan. Komunikasi lewat telepon merupakan contoh dari tipe channel transmisi ini. Dengan telepon kita bisa berbicara sekaligus mendengarkan apa yang sedang diucapkan oleh lawan bicara, jadi tidak bergantian-bergantian, bisa langsung ya. Dan selanjutnya, model komunikasi data berdasarkan jalur transmisinya terdiri dari unicast, multicast, dan broadcast. Unicast merupakan kontak data informasi pada suatu alat dengan alat yang lain. Sedangkan ketika kontak tersebut terjadi, alat tersebut tidak dapat melakukan kontak dengan alat lainnya di luar kontak yang terjadi. Contoh, apabila dua telepon saling terhubung, telepon yang lain tidak dapat menghubungi salah satu dari kedua telepon yang sedang terhubung. Jadi tidak bisa diganggu ya mungkin. Multicast berbeda dengan unicast. Dalam multicast, ketika proses kontak terjadi, masing-masing alat tetap dapat terhubung dengan alat lainnya. Contohnya, server yang digunakan untuk mengakses internet. Server mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media transmisi, dan dalam proses ini masing-masing komputer mampu melakukan proses balik dengan server tersebut. Oke, yang ketiga, broadcast. Dalam proses ini, alat yang menerima data informasi tidak dapat memberikan respon balik terhadap alat pengirim data informasi. Akan tetapi pengirim dapat mengirim ke lebih dari satu alat sekaligus. Contohnya pemancar radio dan pemancar televisi. Berdasarkan konfigurasi jalur transmisi, model komunikasi data terbagi menjadi point to point dan point to multipoint. Point to point, dalam konfigurasi ini media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan lain tanpa terbagi. Ini point to point. Konfigurasi ini biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. Point to multipoint, di mana suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya. Proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini misalnya penyiaran radio yang mana sebuah pemancar dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio sekaligus ya. Dan berdasarkan mode transmisi data, komunikasi data dapat berbentuk mode transmisi paralel dan mode transmisi seri. Mode transmisi paralel, semua bit dari karakter yang diwakili oleh suatu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Bila digunakan kode ASCII, maka dibutuhkan sebanyak 8 channel untuk mentransmisikan sekaligus ke 8 buah bit satu karakter kode ASCII. Perhatikan bahwa yang ditransmisikan secara paralel adalah bit-bit dalam satu karakter, sedangkan masing-masing karakternya ditransmisikan secara seri berurutan.
Dan mode transmisi serial merupakan mode transmisi yang umum dipergunakan pada mode ini. Masing-masing bit dari satu karakter dikirimkan secara berurutan, yaitu bit per bit, satu diikuti oleh bit berikutnya. Penerima kemudian merakit kembali arus bit-bit yang datang ke dalam bentuk karakter. Oke, terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Inilah hasil presentasi saya mengenai materi komunikasi, yaitu pengertian komunikasi, komunikasi audio, contoh komunikasi audio, pengertian komunikasi video, contoh komunikasi video, dan pengertian komunikasi audio video beserta contohnya, dan model komunikasi data. Itulah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.